Kota Banjarmasin terkenal sebagai kota kue atau kota wadai tradisional di Kalimantan Selatan. Salah satu yang paling populer adalah hamparan tatak. Pisang dikupas untuk dijadikan isi wadai. Jenis pisang bisa apa saja, asal pisangnya belum terlalu matang atau masih mengkel. Setelah dikupas, pisang harus dipotong kecil-kecil. Setiap baskom harus diisi dengan potongan secukupnya untuk membuat satu resep hamparan tatak. Bahan kedua untuk kue Banjar ini adalah tepung ketan. Tepung ketan ini adalah bahan utama hamparan tatak. Tepung akan dicampur dengan air hangat dan gula dalam jumlah yang banyak. Cairan adonan ini masih harus diaduk beberapa saat agar gula pasirnya mencair. Persiapan memasak wadai hamparan tatak dimulai dengan menuang minyak kelapa ke dalam loyang. Tujuannya agar dasar loyang tidak menempel ke adonan wadai yang akan dituangkan nantinya. Potongan pisang kemudian dicampur dengan adonan cair. Jumlah penambahan adonan cair ini harus disesuaikan dengan jumlah pisang dan kapasitas loyangnya. Untuk satu loyang akan dibutuhkan 2 gayung cairan adonan dan sekitar 1 kg potongan pisang. Sekilas setelah dituangkan ke dalam loyang, olahan ini menyerupai pembuatan kolak pisang. Kedua bahan ini akan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Setelah setengah jam, adonan harus diperiksa dahulu. Jika pisang dan tepungnya sudah setengah matang, maka sudah dapat diberi tambahan lapisan berikutnya. Tanda lapisan sudah matang, terlihat perubahan warna menjadi cerah transparan. Adonan kedua hamparan tatak didominasi oleh santan. Tepung tetap akan ditambahkan, tetapi jumlahnya sedikit. Begitu juga garam dan vanilinya. Ini adalah untuk membuat lapisan paling atas atau topping hamparan tatak. Warna topping hamparan tatak paling klasik adalah putih. Akan tetapi kini mulai bermunculan lapisan atas yang diberi warna yang lain, seperti hijau, merah, dan kuning. Ini adalah kreasi warna baru yang ditujukan untuk menjaring konsumen remaja dan anak-anak. Pewarna yang digunakan adalah pewarna makanan, sehingga sangat aman dikonsumsi selama dalam takaran yang benar.
Pembuatan adonan topping ini sudah ditakar sesuai kebutuhan. Jadi saat dituangkan ke atas loyang tidak akan meluap. Loyang kembali akan ditutup selama kurang lebih setengah jam. Idealnya, setelah diangkat dari pengukusan, amparan tatak masih harus didinginkan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mempermudah pada saat dipotong. Pengolahan makanan khas ini seringkali dilakukan pada sore hari dan kemudian dijual di pasar tradisional keesokan harinya. Olahan amparan tatak telah menjadi ikon olahan khas kota Banjarmasin. Sayangnya, harga kue khas ini di pasaran cukup tinggi. Satu loyang berkisar antara 150 hingga 300 ribu rupiah per loyangnya. Di kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, klakai sudah dimanfaatkan dari zaman dahulu. Biasanya dikonsumsi sebagai sayuran oleh kaum perempuan usai melahirkan, sebab klakai dapat memulihkan tenaga pasca melahirkan, sekaligus dapat memperlancar keluarnya air ASI. Sejak tahun 2002, inovasi olahan berbahan baku klakai ini dimulai dari kota Kapuas. Di seluruh Kalimantan bermunculan olahan khas berbahan baku tanaman rawa ini. Meski demikian, hanya di Kabupaten Kapuas yang terus mengolah dan berinovasi terhadap tanaman liar ini. Selanjutnya, klakai harus disortir, terutama bagian pucuknya dan daun yang masih cukup muda. Ini adalah bahan yang dapat diolah menjadi keripik atau stik klakai. Selain untuk membersihkan, daun klakai diuyak supaya menjadi lebih lentur. Otomatis, getah daun juga akan keluar larut ke dalam air. Berkurangnya getah pada bahan juga akan membuat rasa aroma tak sedap akan hilang pada daun. Olahan yang paling sering diproduksi adalah stik daun klakai. Untuk membuat olahan khas ini, daun klakai harus dihancurkan terlebih dahulu menggunakan numpang ini. Akan tetapi, daun klakai tidak dapat halus sempurna. Sebab daun klakai jika sudah mulai hancur akan mengeluarkan lendir yang licin, sehingga cukup sulit menghaluskan semuanya dengan cara ditumbuk. Bumbu yang digunakan untuk membuat adonan stik adalah garam dan ketumbar. Kedua bumbu ini harus diulek sampai halus, baru kemudian ditambahkan bawang putih hingga halus dan mencair. Barulah kemudian dicampurkan tepung dan telur ayam dalam jumlah yang cukup banyak. Semua bahan ini kemudian dicampur air untuk dijadikan bahan adonan.
Bumbu yang akan dicampur ke dalam kelakai adalah garam, ketumbar, bawang putih. Semua bumbu ini harus dihaluskan terlebih dahulu. Baru kemudian dicampur dengan telur ayam. Bu, ini kelakainya, Bu. Taruh di situ. Lanjutin dong ya. Oh, ya, Bu. Blender adalah satu-satunya cara menghaluskan daun kelakai dengan bumbu. Seiring dengan putaran blender, daun kelakai dan bumbu akan tercampur menjadi satu sekaligus halus. Hanya putaran cepat yang mampu membuat semua bahan ini menjadi adonan. Cairan daun kelakai selanjutnya ditambahkan ke tepung terigu. Penambahan dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk sesekali. Setelah dilakukan beberapa penambahan cairan dan pengadukan, akan dihasilkan adonan yang cukup kenyal atau kalis. Warna adonan ini dominan akan mengikuti warna cairan daun kelakainya. Tepung masih menjadi bahan utama pembuat adonan berbagai olahan khas inovatif. Ini disebabkan cairan bahan baku utama hanya dapat diolah jika sudah menempel dengan tepung. Olahan keripik daun kelakai sangat populer, sehingga permintaan pasar sangat tinggi. Untuk pasar Palangkaraya saja, setidaknya sebulan akan dikirimkan 2.000 bungkus keripik kelakai dari Kapuas. Pucuk daun kelakai cukup dicampur dengan adonan sebentar, kemudian langsung digoreng di dalam minyak mendidih. Penggorengan harus dilakukan dengan cepat sebab minyaknya sangat panas. Sekilas pembuatan keripik kelakai ini menyerupai proses produksi keripik daun bayam. Dengan olahan ini, beragam manfaat daun kelakai kini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan lintas usia, baik laki-laki maupun perempuan. Ini sangat berbeda dengan zaman dahulu, di mana daun kelakai hanya dikonsumsi oleh orang yang baru melahirkan saja. Yang unik adalah saat menggoreng olahan stik kelakai. Adonan harus dimasukkan ke dalam cetakan kayu ulin dahulu. Cetakan kemudian ditekan sekuat mungkin di atas wajan. Untayan adonan yang keluar dapat dipotong dengan alat penggorengan. Untuk stik kelakai, waktu menggoreng akan lebih lama dibandingkan keripik kelakai. Kira-kira stik digoreng selama 1/4 jam. Warna olahan stik kelakai memang tidak cerah. Stik akan berwarna kecoklatan dan kusam. Namun justru inilah daya tarik olahan stik kelakai. Di balik warna yang gelap ini, terkandung banyak khasiat yang sangat berguna untuk tubuh kita. Sayangnya, pasar stik kelakai belum sebesar keripik kelakai. Variasi produk menjadi tantangan para produsen olahan daun kelakai, sehingga konsumen semakin memiliki banyak pilihan sesuai dengan selera masing-masing. Di Kalimantan Tengah sendiri, stik dan keripik kelakai dijual dengan harga Rp15.000 per bungkusnya. Di Kalimantan Tengah, rotan adalah salah satu bahan baku sayuran khas yang sering diolah oleh masyarakat suku Dayak. Untuk diolah menjadi sayuran, jenis umbut rotan yang digunakan adalah jenis umbut uhud, yaitu jenis rotan yang memiliki rasa cukup manis. Proses pertama yang dilakukan adalah mengupas bagian kulit luar umbut rotannya. Proses ini cukup mudah sebab bagian rotan ini tidak menempel kuat dengan umbut dalamnya. Sesaat setelah dikupas kulitnya, bagian dalam rotan akan kelihatan berwarna putih. Inilah yang disebut dengan nama umbut. Umbut ini
sebenarnya bakal batang yang masih sangat muda. Dalam bahasa Dayak disebut singkah. Olahannya dinamakan juhu singkah atau sayur singkah. Juhu singkah adalah sayuran khas Dayak yang dapat dijumpai di seluruh penjuru Pulau Kalimantan. Singkah yang dikupas harus diproses pada hari yang sama, sebab setelah dibuang kulitnya, singkah akan bereaksi dengan udara luar. Jika terlalu lama disimpan, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan dan tidak elok lagi dipandang. Selanjutnya, singkah dipotong-potong menjadi potongan kecil-kecil, kira-kira sepanjang 3 cm. Potongan ini relatif tergantung selera masing-masing pengolah. Hanya saja, jika terlalu besar, maka akan semakin lama untuk memasaknya. Ada semacam serabut tipis di dalam singkah ini, sehingga kita harus memotongnya dengan pisau tajam di atas tatakan yang keras. Tak lain, agar potongan yang dihasilkan halus. Selanjutnya, singkah harus langsung dicuci. Dengan dicuci, getah singkah akan menjadi berkurang sebab larut bersama airnya. Singkah juga kembali menjadi segar dan mengandung banyak air lagi. Menjadi seperti kondisi singkah sesaat setelah dipetik di dalam hutan. Bu, ini mutrotannya, Bu. Langsung rebus aja, Don. Oh, ya, Bu. Air telah dipanaskan sehingga waktu perebusan dapat lebih hemat. Umbut rotan akan direbus selama kurang lebih 1/4 jam lamanya. Tidak boleh terlalu lama karena akan membuat umbut rotan menjadi hancur saking lembeknya. Pasangan klasik sayur umbut rotan adalah ikan tidak bersisik. Paling favorit adalah ikan patin sungai. Ikan ini paling digemari sebab dagingnya sangat tebal dan lembut. Rasa daging ikan ini juga sangat gurih. Ikan ini dapat dimasak kuah ataupun digoreng dengan rasa yang sama nikmatnya. Ikan yang diolah adalah ikan segar tangkapan nelayan semalam. Sangat jarang warga mengolah ikan yang sudah dibekukan. Mengolah ikan patin adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat di desa Kereng Bengkirai. Sehingga tak heran jika proses menyiangi ikan dilakukan dengan sangat cekatan. Olahan juhu singkah seringnya diberi tambahan sayuran lain, misalnya jagung muda, waluh kuning, dan juga potongan singkong. Sayuran lain ditambahkan untuk memperkaya rasa olahan sayur khas Kalimantan ini. Dengan tambahan bahan lainnya, juhu singkah dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Bahan tambahan lain ini adalah variasi saja, tidak selalu ditambahkan pada juhu singkah, tergantung dengan selera masing-masing pengolahnya. Bumbu juhu singkah relatif sama dengan bumbu sayur berkuah lainnya. Hanya saja jumlah bumbunya termasuk banyak, sehingga dapat mereduksi rasa asam dari umbut rotannya. Karena terkadang ada batang rotan tertentu yang rasa asamnya cukup kuat. Agar bumbu meresap, kita dapat mengaduk potongan daging ini berulang kali agar tersebar merata. Kita harus memperkirakan saat ikan dimasukkan, umbut rotan yang telah direbus belum terlalu matang. Sehingga nantinya semua bahan sayur juhu singkah ini dapat matang bersamaan, tetapi tanpa ada salah satu yang terlalu matang atau lembek. Sayur umbut rotan ini normalnya akan direbus selama kurang lebih setengah jam lagi. Api harus dijaga menyala secara konstan. Akan tetapi, nyala apinya tidak boleh terlalu besar. Bagi masyarakat Dayak,
sayur umbut rotan tergolong sayur istimewa. Paling sering, sayur ini disajikan pada acara keluarga, hari raya, ataupun hari khusus lainnya. Tanpa disadari, olahan berbahan tumbuhan hutan ini ikut memperkuat ikatan sosial kemasyarakatan mereka.